Baik teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk malam hari ini. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana kita membahas tentang personal choice dan individual choice. Teman-teman, tentu personal choice dan individual choice ini penting untuk kita pelajari, mengingat bahwa personal choice itu merupakan bagian dari personal choice dan individual choice itu merupakan bagian dari bagaimana kita mengkonstruksi teori pilihan publik. Jadi, personal choice itu membentuk kesamaan tentang persepsi kita tentang hak diri kita. Ada dua hal yang perlu Anda pahami. Pertama adalah ada perbedaan antara personal choice dengan individual choice. Jadi, kalau kita berbicara tentang individual choice, kita sebenarnya berbicara tentang pilihan kita yang memiliki dampak terhadap orang lain. Jadi itu yang perlu kita highlight bersama. Sementara kalau kita bicara tentang personal choice, kita berbicara tentang pilihan kita, ya. Jadi pilihan kita yang tidak memiliki dampak atau sedikit dampak terhadap orang lain. Jadi ada perbedaan, di sinilah perbedaan signifikannya. Dalam artian kalau kita berbicara tentang individual choice, maka kita bicara tentang pilihan kita yang pilihan kita itu akan berdampak pada orang lain. Nah, apa contohnya pilihan individu yang kemudian berdampak pada hidup orang lain? Seperti misalnya ketika Anda memutar musik keras di dalam ruangan dan musik itu berpotensi misalnya merusak kenyamanan orang lain, atau misalnya Anda mengadakan pesta di tengah jalan tanpa izin dan tanpa kesepakatan, maka itu pilihan individu Anda itu merusak hak dari orang lain. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang personal choice, kita berbicara tentang pilihan personal kita yang sebenarnya itu pilihan tersebut tidak memiliki dampak atau doesn't have any dampak ya, impact atau sedikit dampak terhadap kehidupan orang lain. Nah, apa contohnya? Contoh yang paling signifikan misalnya Anda memotong rambut Anda dengan gaya apapun gitu, karena itu adalah apa namanya, terkecuali terkecuali misalnya Anda anak apa sekolah SD atau di universitas tertentu ya, atau di sekolah tertentu yang mewajibkan Anda untuk memotong dengan potongan rambut tertentu, maka itu di luar apa namanya, personal choice, karena itu merupakan kesepakatan. Jadi ketika Anda sebelum masuk sekolah itu kan Anda sudah harus patuh terhadap atau sudah harus sepakat terhadap peraturan yang akan diimplementasikan di sekolah tersebut, sehingga dia tidak menjadi kategorical eh, pilihan ya dalam hal ini. Nah, contoh lain mungkin seperti misalnya Anda menggunakan produk seperti lotion atau segala hal dalam kehidupan pribadi Anda yang memang dampaknya itu sedikit kepada orang lain. Nah, teman-teman, kenapa personal choice ini penting? Teman-teman harus bisa memahami bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari kita tentu selalu dihadapkan pada begitu banyak pilihan. Jadi, when you wake up, you have to make decision. Either you have to go to work, or you don't want to go to work. You have to do your job, or you don't have to do your job. Itu adalah pilihan-pilihan yang kemudian harus kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau misalnya ketika Anda ingin bekerja, Anda ingin menggunakan kendaraan pribadi, motor, mobil, atau Anda ingin menggunakan apa namanya, transportasi online, atau mungkin jalan kaki, itu juga adalah pilihan pribadi Anda. Kita is personal choice. Nah, teman-teman, ketika kita mengambil pilihan tersebut, kita mengambil pilihan dari pilihan A, B, dan C itu, maka ide itu atau pilihan tersebut harus didasarkan pada pendekatan rasionalitas, atau kita mengenalnya dengan rational choice theory. Nah, pada fase pemilihan pilihan A, B, dan C, kita lihat ini aja dari pilihan A, B, dan C ini, itu harus didasarkan pada comparison atau perbandingan yang mana jauh lebih baik. Ya, lebih baik itu merujuk pada pilihan kita sendiri ya.
Nah, ketika kita sudah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasionalitas dari A, B, dan C, maka proses pengambilan keputusan tersebut dan hasilnya itu disebut dengan proses atau marginal analysis. Jadi kita ada analisa margin atau selisih dari pilihan tersebut yang mana paling menguntungkan. Jadi ide dari personal choice dan individual choice ini kembali pada yang kita sebut dengan morality of rights ya, atau konsep dari morality of rights. Nah, apa yang dimaksud dengan morality of rights? Jadi em, kalau kita berbicara tentang hak ya, kembali pada penjelasan sebelumnya, ada beberapa hak yang memang kalau menurut beberapa scholars itu kita memiliki hak tersebut. Seperti misalnya pendekatannya John Locke. John Locke mengatakan bahwa kita memiliki hak untuk hidup, hak untuk eh, liberty ya, kebebasan. Kita juga memiliki hak untuk memiliki properti. Nah, konsep morality itu tentu saja berbeda bagi setiap orang. Nah, nah ini yang harus melalui proses kesepakatan. Nah, kalau kita bicara tentang personal choice, kita berbicara sebenarnya seberapa jauh pemerintah itu akan mencampuri pilihan pribadi kita. Nah, campur tangan pemerintah itu biasanya didasarkan pada pendekatan kita terhadap konsep moralitas. Jadi, kadang misalnya contoh misalnya nih ya, aborsi misalnya. Aborsi itu bisa masuk kategori personal choice, bisa juga masuk kategori individual choice. Nah, kalau dia masuk personal choice dalam argumentatifnya itu, misalnya nih aborsi ya, personal choice, berarti kita melakukan aborsi itu tanpa kemudian berdampak sama orang lain. Dan dampaknya itu pada diri kita sendiri. Nah, ini menjadi debatable apakah aborsi itu masuk personal choice atau masuk individual choice. Kenapa dia masuk individual choice? Karena ada beberapa individu yang terlibat pada pilihan tersebut dan potensinya juga terdampak. Misalnya, bayi yang ada di dalam kandungan itu is debatable apakah dia sudah punya hak atau tidak. Atau misalnya ketika ayah dari anak itu tidak dilibatkan, apakah dia akan terdampak secara psikologis atau tidak, atau secara finansial atau tidak, itu yang harus dipikirkan jauh lebih jauh. Jadi ini merupakan teori dasar untuk kita gunakan untuk nanti secara kebijakan, secara konsepsi hukum itu digunakan untuk menganalisa apakah sudah benar intervensi ini secara hak, secara rasionalitas atau tidak. Nah, personal choices atau pilihan pribadi itu terkadang merujuk pada konsepsi pilihan individu. Terkadang ya pilihan individu. Tapi teman-teman, seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa personal choice dengan individual choice itu berbeda. Jadi kalau kita pilihan personal itu adalah pilihan yang tidak berdampak pada orang lain, sementara individual choice itu adalah pilihan kita, tapi dia memiliki dampak terhadap orang lain. Nah, rasionalitas bisa can do no more. Ya, jadi rasionalitas itu kita bisa pakai, tapi dia tidak bisa kita pakai itu sebagai instrumen untuk menganalisa. Tapi eh benefit dan interest itu harus biasanya akan sesuai dengan satisfaction yang kita cari atau preference satisfaction atau kepuasan yang kita cari. Jadi rationality can do no more than assess the instruments it means by which preference satisfaction pursue. Dalam artian ada kalau kita lihat ini ya, setiap orang itu kan memiliki rasionalitas berbeda. Rasionalitas Anda, saya dengan Anda, atau rasionalitas Anda dengan ibu Anda, bapak Anda, atau mungkin dengan saudara Anda itu berbeda. Nah, rasionalitas itu karena dia berbeda, ya, tidak semua orang itu memiliki rasionalitas berbeda. Karena ini dipengaruhi banyak aspek. Tentu juga menyebabkan interest dari setiap orang itu berbeda. Nah, jadi ada masalahnya. Masalahnya adalah lies on rationality dan morality antara individu differs, berbeda sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Jadi untuk mendefinisikan personal choice ini dan individual choice ini juga debatable karena ada beberapa hal, misalnya contohnya ya, kita potong rambut misalnya, terus kita warnai warna orange gitu. Apakah benar kalau misalnya kita berargumen bahwa ini tidak berdampak pada orang lain?
Saya misalnya ada orang yang terganggu dengan fashion tersebut atau gimana, that is become very debatable. Kenapa? Karena rasionalitas seseorang dan prinsip moralitas seseorang itu kan berbeda. eh, apa namanya, kadarnya berbeda, juga persepsinya dan sebagainya. Jadi pertanyaan utama dalam personal choice atau individual choice adalah seberapa jauh sebenarnya our personal choice atau pilihan pribadi kita itu ditervensi oleh negara. Nah, ini yang merupakan core utama dari bagaimana kita menentukan sejauh mana intervensi negara. Seperti contohnya, specific case misalnya yang masih terjadi ya. Apakah negara harus menentukan misalnya siapa yang akan menikah dengan siapa, atau misalnya eh, agama Kristen hanya bisa menikah dengan agama Kristen secara administratif ya, atau misalnya orang Islam hanya bisa menikah dengan orang Islam misalnya. Jadi perbedaan antar eh, pernikahan antar beda agama itu apakah harus diintervensi oleh negara atau tidak, ataukah apakah menikah itu merupakan personal choice atau merupakan individual choice. Nah, ini menjadi hal yang bisa kemudian didiskusikan. Tentu saja tidak ada jawaban benar dan salah, karena ini kembali lagi bahwa kita memiliki konsepsi rasionalitas dan moralitas yang berbeda. Baik, berikutnya kita lihat. Saya ingin memberikan contoh misalnya di Amerika ya. Kita lihat bahwa satu-satu contoh mungkin yang paling sering dijadikan sebagai rujukan itu salah satunya adalah aborsi. Jadi aborsi ini ada yang sepakat dengan aborsi, ada yang tidak sepakat dengan aborsi. Ada yang sepakatnya dipengaruhi oleh rasionalitas, ada yang tidak sepakatnya itu dipengaruhi oleh faktor misalnya di dalam agama dilarang atau dan sebagainya. Kita lihat sebenarnya kalau di Amerika itu perbedaan aborsi itu misalnya nih ya, ada yang mendukung tuh, ada yang mendukung bahwa aborsi itu boleh. Kenapa? Karena dia didasarkan pada pro-choice. Jadi pilihan dari pribadi itu sendiri atau personal choice-nya. Ada juga yang tidak sepakat eh, aborsi itu. Kenapa? Karena dia misalnya pro-life. Apapun apapun keputusan tersebut, misalnya nih ya, tidak boleh diaborsi anak itu karena dia memiliki hak untuk life. Itu salah satu perspektif. Atau misalnya dia melihat dalam perspektif misalnya kesehatan. Misalnya dia boleh diaborsi, tetapi misalnya dalam kondisi tertentu, misalnya anaknya memiliki kecenderungan untuk sakit atau ada ketidaksempurnaan misalnya. Eh, atau misalnya juga ada kondisi psikologis tertentu. Misalnya anak itu adalah anak hasil perkosaan, atau mungkin bisa saja misalnya anak itu belum pada usia tertentu ya, memiliki atau beberapa minggu tertentu itu belum ada nyawanya. Jadi dia belum dianggap sebagai being, life being atau makhluk yang memiliki nyawa. Nah, itu juga misalnya debatable apakah sudah bisa diaborsi atau tidak. Nah, ini adalah satu contoh kasus kalau kita ingin saya nanti akan membahas tentang peraturan ya, tentang apakah kita boleh mengaborsi atau tidak, karena ini menjadi problematik secara ke depan. Teman-teman, ada beberapa buku yang bisa menjadi rujukan bagi teman-teman semua untuk teman-teman gunakan, seperti misalnya uh, The Moral Dimension of Public Choice by John McCartin, kemudian Public Policy Perspective and Choices Policy and Choices, sorry, by Charles Cochran and Eloise. Kemudian tentu juga Anda bisa menggunakan bukunya Jennifer Blumenthal and Barbie, Good Ethics and Bad Choices and Human Action by Ludwig von Mises. Teman-teman, nah sekarang kita ingin melihat ya. Jadi kalau kita lihat landasan dari um, personal choice dan individual choice ini kan selalu dirujuk pada pendekatan neoklasikal ekonomi. Sama kalau kita merujuk dari classical liberalism, liberalism itu kan konsepsi awalnya itu selalu berpikir bahwa manusia itu adalah makhluk rasional. Karena dia rasional, maka dia bisa menentukan apa yang terbaik untuk
dirinya. Jadi kalau kita lihat secara definisi, rational choice theory itu adalah individuals use rational calculation. Jadi individu itu menggunakan kalkulasi rasional to make choices untuk membuat keputusan and achieve outcomes dan mendapatkan hasil ya yang sesuai dengan objektif mereka atau personal objektif mereka. Nah, biasanya personal rational choice theory ini selalu diasosiasikan dengan maximizing an individual self-interest. Jadi memaksimalkan kepentingan individu seseorang. Nah, teori ini, rational choice decision ini dikritik. Nah, banyak yang mengkritiknya, termasuk contoh misalnya Dan Ariely dari Duke University. Dia menulis buku yang ketiga di sini, Predictably Irrational. Di dalam buku itu dia mengatakan bahwa tidak semua orang itu bisa membuat rational decision atau pilihan rasional karena ada beberapa kasus di mana misalnya nih orang itu melakukan pilihan-pilihan yang tidak rasional atau keputusan yang tidak rasional. Nah, pengaruh yang menyebabkan mereka itu mengambil keputusan yang tidak rasional itu disebabkan karena misalnya ada kondisi. Saya berikan contoh misalnya nih ya. Orang yang melakukan kejahatan itu kalau dia bersama atau bersama dengan orang lain itu akan lebih besar kejahatannya, lebih pede dia melakukan kejahatan daripada dilakukan secara sendiri. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat secara kalkulatif ya, itu kan dosanya sama atau apa namanya hukumannya tetap saja dalam masuk kategori salah untuk dilakukan. Ini juga sama logikanya kalau misalnya ada pencurian ya. Jadi ada logika yang dijelaskan tuh dalam irrational decision itu seperti misalnya nih, lebih berat dosanya ketika kita mengambil uang orang lain ya, dibanding dengan mengambil barang. Atau misalnya Anda di kantor, Anda lihat ada uang, kemudian ada barang. Maka beban moralitasnya itu lebih berat, terasa bebannya itu mengambil cash daripada mengambil barang. Nah, padahal kan sebenarnya nilainya sama. Nah, manusia ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang disebut dengan emotional decision. Ada pengaruh, kita dipengaruhi oleh faktor emosi ketika kita mengambil keputusan. Jadi ada faktor rasional, ada faktor emosional. Nah, ini keputusan ini, irrational decision ini tentu dipengaruhi oleh banyak hal seperti misalnya perbedaan konsepsi kita tentang moralitas. Seperti contoh sederhana misalnya antri ya ada orang yang antri itu sangat penting buat dia. Ada orang yang merasa bahwa ini tidak penting, yang penting adalah dirinya. Nah, ini tentu saja ketika mengambil keputusan, kemudian keputusan itu terasa irasional, itu disebabkan karena perbedaan konsepsi moralitas, tentu juga karena kita memiliki informasi yang tidak lengkap. Jadi kalau informasi yang kita dapatkan itu sedikit, kemungkinan juga kita akan mengambil keputusan yang tidak rasional. Nah, buku-buku yang mungkin bisa Anda baca itu seperti pendekatannya Richard Taylor, judulnya Nudge, kemudian Thinking Fast and Slow. Kalau dalam bukunya siapa namanya Daniel Kahneman ini dia menjelaskan bahwa seseorang itu ketika dia mengambil fast decision, ada kecenderungan dia akan membuat keputusan yang salah karena dia tidak memiliki informasi yang lengkap ketika mengambil keputusan. Sementara kalau misalnya dia membuat slow decision, maka ada kecenderungan dia akan mengambil rational decision karena informasinya lengkap dan waktu untuk mengakses informasi itu menjadi lama. Nah, teman-teman, kalau informasi yang tidak lengkap, kemudian konsepsi moralitas yang berbeda, itu akan membentuk yang disebut dengan irrational behavior. Jadi, keputusan tidak rasional itu, kalau dia menjadi repetitif, dan kemudian kalau kita ambil, itu akan membentuk perilaku yang tidak rasional. Nah, ini sama kalau kita terapkan, kalau kita lihat nih, kita bicara tentang misalnya korupsi di Indonesia ya. Nah, kasus korupsi itu kalau semua orang berpendapat bahwa misalnya majority of people berpendapat bahwa korupsi itu bukan hal yang penting untuk diselesaikan, maka itu kan sebenarnya termasuk pada irrational decision ya. Tapi kalau semua orang mempercayai misalnya
korupsi itu bukan hal yang substansial untuk diselesaikan. Atau misalnya orang di pemerintahan merasa bahwa tidak substansial untuk menyelesaikan permasalahan itu, maka dia akan menghasilkan irrational behavior. Nah, sama juga misalnya kalau di kantor Anda, misalnya manajer Anda atau atasan Anda suka memberikan eh, kesempatan kepada orang yang sama sekali tidak punya prestasi. Misalnya prestasi, misalnya dia malas bekerja tapi dia pintar menjilat, misalnya nih ya. Atau apa sih bahasa anak mudanya itu kiss ass lah kepada bosnya itu, dan Anda yang bekerja Anda tidak mendapatkan, maka bosnya ini kita anggap dia mengambil keputusan yang disebut dengan irrational decision. Nah, irrational decisionnya itu peristiwa kantor itu akan menyebabkan yang disebut dengan irrational behavior. Nah, itu akan dicontoh oleh banyak orang sehingga dia menjadi repetitif. Apa yang terjadi ketika atasan kemudian mengangkat seseorang yang tidak sesuai dengan kriteria atau tidak sesuai dengan prinsip etik, misalnya dia nggak bekerja keras tapi dia mendapatkan posisi atau dia mendapatkan promosi, dia akan menciptakan unproductive culture di dalam kelembagaan tersebut atau di dalam perusahaan tersebut. Nah, ini hal-hal seperti ini yang menurut eh, saya penting untuk kita pelajari bersama sehingga ini dapat membantu kita memahami banyak hal-hal sebenarnya yang terjadi di sekitar kita itu disebabkan karena irasional, keputusan irasional dan irrational decision itu dipengaruhi oleh dua hal, keputusan apa judgement kita yang didasarkan pada emosi, kemudian perbedaan konsepsi moralitas, tentu juga adalah ketidaksempurnaan informasi yang kita dapatkan. Berikutnya teman-teman kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa klasifikasi perilaku yang tidak rasional teman-teman. Seperti misalnya nih, yang pertama adalah ada yang dikenal dengan irrational exuberance. Nah, apa yang maksud dengan exuberance? Nah, irrational exuberance itu adalah term atau istilah yang menjelaskan over optimism atau em, apa namanya perasaan yang ketika kita melihat sesuatu itu sangat over optimis. Contoh misalnya nih ya, kita eh, beli beli investasi pada suatu barang nih, terus kita sangat optimis ini pasti untung. Atau misalnya nih Anda membeli barang nih, terus Anda punya over optimism, misalnya ini pasti bagus. Nah, itu kan belum tentu sebenarnya hasilnya akan seperti itu, belum tentu sebagus itu karena Anda membentuk emosionalitas itu tidak berdasarkan informasi yang akurat. Kemudian yang kedua adalah ada yang disebut dengan herding atau the wisdom of crowds. Nah, herding ini adalah di situasi di mana individu itu mengasumsikan bahwa majority pasti benar. Artinya apa? Ketika kemudian Anda melihat ada orang yang sepakat bahwa semua orang misalnya nih ya, sepakat bahwa korupsi itu baik, misalnya nih ya, itu kan herding. Dalam artian herding itu majority, sebagian besar orang atau halayak banyak ini sepakat atau memiliki konsepsi yang sama bahwa ini adalah kebenaran. Padahal kebenaran itu belum tentu itu. Cuman dia menjadi kebenaran karena ketika semua orang itu menganggap bahwa itu adalah hal benar. Salah satu contoh misalnya, let's say nepotisme ya. Nepotisme itu adalah salah, misalnya tindakan yang salah. Tetapi karena semua orang atau majority of people percaya bahwa nepotisme itu bukan hal yang salah, maka dia dianggap sebagai kebenaran. Jadi inilah yang disebut dengan herding, the wisdom of crowds. Jadi ada unsur rasionalitas di situ. Kemudian berikutnya adalah cognitive bias. Nah, apa yang maksud dengan bias kognitif? Jadi cognitive bias ini muncul ketika kita membuat irrational decision atau keputusan irasional tapi terkadang kita tidak sadar dengan irasionalitas kita tersebut. Seperti contoh misalnya nih ya, eh, kita suka nih, eh, saya berikan contoh misalnya gini, Anda mungkin pernah belanja ya, belanja baju yang Anda pikir tuh bahwa baju ini akan saya pakai untuk ini bla bla bla. Atau misalnya Anda pakai baju tidur, beli baju tidur, kemudian Anda pikir bahwa saya akan beli
baju tidur untuk 7 hari berbeda. Nah, apparently misalnya nih ya, Anda tidak memakai baju tersebut, dia menjadi cognitive bias karena Anda memutuskan bahwa ternyata itu baik buat Anda, tapi belum tentu itu baik. Nah, contoh yang lainnya seperti misalnya merokok ya. Merokok itu mungkin menurut Anda, eh no, no, no. Contoh begini, saya pernah mendengar teman saya bilang begini, kalau merokok itu menghilangkan sakit kepala. Ya. Nah, dia sangat percaya bahwa dengan merokok itu bisa menghilangkan sakit kepala. Tetapi dia itu yang dia pahami itu tidak bisa kita anggap sebagai kebenaran atau keputusan rasional karena kenapa? Karena apa yang dia alami itu belum tentu sama dengan orang lain. Nah, itu yang disebut dengan cognitive bias. Kemudian status quo bias atau bias status quo. Nah, apa yang dimaksud dengan bias status quo adalah tipe, jadi dia merupakan bagian dari bias kognitif yang ya kita suka eh, mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang terbaik karena kita sudah pernah melakukan sebelumnya, ya. Jadi kalau kita contoh seperti contoh dalam politik ya. Kalau misalnya bapaknya pernah jadi presiden, eh, seperti misalnya nih ya, misalnya Pak Harto jadi presiden. Terus Pak Harto bagus tuh. Kemudian ada anggapan bahwa anaknya pasti bagus. Nah, itu belum tentu. Atau misalnya kita mengambil keputusan mengambil rute, misalnya Anda ke kantor nih, ada 2 rute misalnya ya. Anda terbiasa mengambil rute A. Kemudian muncul di anggapan Anda bahwa rute A pasti bagus atau lebih baik dari B. Itu belum tentu karena belum tentu keputusan Anda sebelumnya itu akan sama faktornya atau sama hasilnya dengan keputusan yang sekarang. Kemudian berikutnya adalah demerit goods. Nah, apa yang maksud dengan demerit goods? Nah, demerit good ini merusak individu, tapi people continue to consume. Orang cenderung terus mengkonsumsinya. Eh, apakah mereka tidak sadar dengan hal tersebut atau memang dia sebenarnya tidak mau aja peduli dengan hasilnya. Saya berikan contoh misalnya merokok ya. Orang yang merokok itu kalau dia belum sakit dia merasa kayak ini nggak apa-apa kita merokok. Nah, jadi dia tidak sadar atau dia ignoring the effect oleh barang yang dikonsumsi itu. Sama dengan juga pengguna, sama dengan orang yang eh, suka makan berlebihan ya. Em, dia tidak sadar, ya unaware, atau dia memang menolak untuk sadar atau ignoring, tuh sengaja ya, mengindahkan bahwa itu berbahaya buat dia. Nah, itu yang disebut dengan demerit goods. Nah, itu salah satu contoh-contoh dari klasifikasi perilaku irasional. Kemudian berikutnya adalah discrimination. Discrimination. Discrimination ini terjadi di semua aspek. Kita sering membuat anggapan seperti ini. Pekerjaan ini bagus untuk laki-laki, tidak cocok untuk perempuan. Gitu. Atau pekerjaan ini hanya cocok untuk usia tertentu. Misalnya, saya berikan contoh. Presiden harus usia tertentu misalnya, atau wakil presiden harus usia tertentu. Itu kan harus diberikan based on evidence kenapa usia itu memiliki pengaruh. Atau misalnya, kenapa eh, pekerjaan tertentu itu harus dilakukan oleh laki-laki, tidak oleh perempuan. Itu harus dengan berdasarkan base evidence atau scientific evidence bahwa ini benar-benar valid nih informasinya atau keputusannya. Kemudian berikutnya adalah present bias. Nah, apa yang dimaksud dengan present bias? Ketika kita we replace relatively greater value on consumption in the present moment. Jadi ketika kita meletakkan nilai yang begitu besar terhadap konsumsi pada sekarang ini, jadi saya berikan contoh ya, kadang kita itu membeli suatu barang disebabkan karena kita pikir bahwa itu akan eh, terus bagus gitu, atau terus akan dipakai. Ah, contoh misalnya nih ya, kalau Anda masih ingat US, USB itu, ya, dulu itu kan USB itu menjadi tempat storage data. Coba bayangkan kalau ada orang yang beli USB dengan skala besar karena dia pikir itu akan terus terus menerus dipakai, tapi ternyata sekarang diganti oleh
misalnya online storage kayak Google Drive, bayangkan itu dia mengambil keputusan berdasarkan kondisi pada saat itu, bukan kondisi yang kemungkinan akan berubah di masa depan. Kemudian berikutnya adalah sunk cost fallacy. Jadi kalau misalnya sunk cost fallacy itu, kalau Anda membeli contoh nih ya, mesin 10.000 pound sterling dan tidak menguntungkan untuk dipakai. Jadi kalau Anda membeli sesuatu, terus Anda pikir, ah ini tidak menguntungkan nih. Nah, rational actionnya sebenarnya kan Anda harus jual dan cut your losses. Gitu kan? Nah, jadi asumsi awal kalau kita, saya berikan contoh mungkin dalam real life ya. Kalau Anda membeli misalnya kendaraan mobil gitu. Ah, mobil itu kan kalau dalam bahasa ekonominya itu, kalau dia tidak produktif ya, itu kan disebut dengan eh, apa namanya beban. Dia masuk kategori beban. Nah, kalau misalnya along the way Anda menggunakan itu, atau bahkan Anda beli terus tidak digunakan, maka sebenarnya keputusan paling rasionalnya adalah jual. Ada loss cost-nya di situ. Ada loss cost-nya. Misalnya nih Anda beli mobil, sudah setahun mobil itu Anda nggak pakai, Anda simpan aja. Misalnya kan, berarti kan terjadi penurunan nilai. Logikanya itu dijual. Ketika dia masih bisa dijual dalam harga yang lebih tinggi. Yang tidak rasional kalau misalnya Anda berpikir bahwa Anda simpan terus, Anda tidak gunakan, terus dia hanya di situ dan tidak menghasilkan atau tidak memproduksi apa-apa. Kemudian, ini biasa terjadi juga di stock market ya. Misalnya Anda beli saham, kemudian saham itu nggak naik-naik atau tidak menghasilkan sama sekali. Ketimbang ada simpan, dia ini tidak menghasilkan apa-apa atau semakin jauh turunnya atau semakin turun, lebih baik Anda jual kalau tidak ada potensial profitnya. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang sembilan adalah lack of control. Jadi salah satu contoh perilaku irasional itu adalah kurangnya kontrol. Seperti misalnya nih ya, seorang yang memakai drugs, dia sadar bahwa yang dia pakai itu salah atau merusak dia. Dia tahu bahwa kalau saya mau berhenti memakai drugs ini, saya harus berhenti. Saya sama dengan perokok ya. Kalau dia mau berhenti merokok, ya dia harus berusaha berhenti. Tetapi karena dia sudah edik, kecanduan, maka dia susah melakukan itu. Sama dengan perokok tuh, dia tahu merokok itu jelek misalnya. Dia tahu bahwa cara untuk berhenti merokok itu seperti ini, tapi dia tidak lakukan karena dia sudah addiction. Nah, ini disebut dengan lack of control, teman-teman. Nah, berikutnya, teman-teman, kita lihat. Nah, apa implikasi dari keputusan yang tidak rasional tersebut? Pertama adalah tentu saja adalah market failure. Market failure ini banyak penyebabnya atau kegagalan pasar ini. Salah satu eh, yang bisa menyebabkan kegagalan pasar itu adalah faktor manusia yang tidak rasional dan mengedepankan yang disebut dengan greediness atau keserakahan. Jadi perilaku irasional ini bisa menyebabkan atau bisa membawa kegagalan pada pasar atau disebabkan karena tidak efisiennya alokasi dari sumber daya kepada masyarakat. Nah, contoh misalnya tadi ya nepotisme, dia berikan akses apa namanya bisnis kepada orang tertentu sehingga tidak terjadi kompetisi dalam pasar. Akhirnya kalau tidak ada kompetisi tentu saja tidak ada persaingan harga sehingga kita selalu disodorkan dengan produk yang tidak bagus. Nah, jadi kalau misalnya if people get addicted to drugs, the social cost is much more higher than social benefit. Seperti contoh misalnya nih ya, alokasi kita membiarkan eh, kita tidak mengontrol tuh. Karena kan kalau misalnya dia jual drugs itu kan market kan dapat profit ya. Tapi ada social cost-nya yang jauh lebih besar. Misalnya orang menjadi bodoh atau tidak teratur, suka melakukan kejahatan dan sebagainya. So if people get caught up in the financial bubbles, seperti contoh yang lain, can be have devastating effects even the bubble burst. Saya berikan contoh juga seperti misalnya kalau orang diluring dengan investasi bodong ya. Semua mengambil keputusan sekarang itu yang terutama Gen Z itu
punya persepsi mengatakan bahwa kaya itu bisa overnight. Dia beli tuh misalnya aset kripto atau beli dia aset atau ikut judi online dengan berpikir bahwa based on my luck saya bisa kaya gitu kan. Nah, itu kalau semua orang mengikuti hal tersebut tentu saja sudah tidak ada bisnis yang produktif. Dalam artian orang sibuk aja berjudi gitu. Orang beli aja terus kripto tuh tanpa kemudian memikirkan misalnya fundamentalnya. Sehingga aset Anda menjadi jatuh. Nah, ini pasti akan menciptakan disebut dengan market failure ya. Kemudian berikutnya adalah nudge. Nah, nudge ini jika individual terlalu cenderung pada eh, hal yang emosional, sehingga orang emosional itu kan biasanya dia membuat keputusan yang impulsif. Baik itu dia perusahaan atau pemerintah eh, harus bisa ini ya, harus bisa mengambil keputusan itu dengan berpikir jangka panjang. Jadi keputusan jangka pendek itu biasanya dipengaruhi oleh faktor emosional. Sementara keputusan jangka panjang itu dia akan rely heavily on rationality. So in a positive way, bisa sebenarnya pemerintah itu mempelajari tuh customer behavior ya, ya terutama nih orang-orang yang suka punya fear ya, FOMO tuh, fear of missing out tuh. Dia beli banyak misalnya karena takut barangnya habis atau dia takut ketinggalan sehingga dia menjadi apa keputusan yang tidak efisien. Ini yang perlu diperbaiki karena dia akan menghasilkan kerusakan nanti. Kemudian, berikutnya adalah financial stability atau ketidakstabilan finansial. Oke, sebelum saya ke itu saya menjelaskan dulu ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah nih. Misalnya memberikan insentif, to save for private pension, yang berikan insentif kayak begini, kita itu kalau memikirkan hari tua kan kadang kita, berpikir kita akan selalu sehat ya. Itu sebabnya karena kita berasumsi kita akan selalu sehat, kita tidak mau tuh bayar bayar misalnya asuransi kesehatan dan sebagainya. Padahal kita akan sakit. Itu udah pasti tuh. Kita rasionalitas tahu bahwa kita akan sakit. Nah, langkah pemerintah misalnya nih untuk mengatasi hal seperti itu, maka di ketika masih muda, misalnya ketika muda dan bekerja, maka masyarakat itu dianjurkan untuk saving, saving untuk pensiunnya dia atau saving untuk biaya kesehatannya dia. Dan diberikan insentif, nah itu bagus tuh. Supaya untuk tidak mengikuti irasionalitas karena kurangnya pengetahuan dan emotional decision yang dibuat oleh masyarakat. Nah, atau misalnya nih ya, pemerintah juga bisa membuat tuh masyarakat itu, pemerintah bisa membuat masyarakat itu susah membeli barang-barang yang memang akan berpotensi buruk buat dia. Supaya orang itu tidak mengambil keputusan yang irasional. Seperti misalnya rokok ya. Rokok itu kalau mau, karena dia base-nya sudah bukan rasionalitas, maka sebenarnya jalan keluarnya cuma dua. Satu, rokok itu betul-betul tidak boleh dijual. Kedua, misalnya nih ya, dikasih naik harganya. Kalau sekarang harganya 50.000, naikkan harganya misalnya 200.000. Itu akan membuat orang berpikir untuk membeli. Jadi emosionalitasnya dia atau irasionalitasnya dia itu akan di-switching menjadi dipaksa untuk menjadi rasional. Kemudian berikutnya setting default option to be the choice of which maximize utility. Ya memang dikasih pilihan yang betul-betul tuh Anda nggak punya pilihan yang rasional, semuanya pilihan rasional gitu. Misalnya eh, apa ya, misalnya nih, BPJS, let's say kita bilang BPJS ya. Anda boleh misalnya nih ditanggung BPJS tapi harus ada listnya, misalnya nggak pernah merokok atau nggak overweight dan sebagainya. Itu semua yang harus kemudian diintervensi atau essentially diintervensi oleh pemerintah sehingga memaksa orang untuk berpikir secara rasional. Kemudian, mmm, financial stability ya. Nah, ketidakrasionalan atau implikasi dari, perilaku yang tidak rasional ini juga bisa menyebabkan ketidakstabilan finansial. Seperti misalnya kalau orang
belanja membeli sesuatu tidak sesuai dengan kemampuannya dia, eh orang kemudian kayak ini contoh yang terjadi di Amerika Serikat ya. Jadi orang tuh dikasih kredit, zero bunga, bunganya nol nih, untuk beli rumah dan tanpa dicek ya. Nah, ini yang menyebabkan semua orang tuh kemudian beli rumah dan eventually mereka nggak bisa bayar. Nah, kalau ini seperti ini dibuat keputusan seperti itu, misalnya Anda beli sesuatu bahkan Anda tidak punya kemampuan untuk membeli, ini akan secara keseluruhan merusak ekonomi. Jadi eventually itu akan merusak kestabilan finansial di masa datang. Menurut saya contohnya banyak ya, dan itu bisa em, multisektor nih penyebabnya. Nah, teman-teman, sebelum kita eh, apa namanya mengakhiri pertemuan ini, ada dua slide yang ingin saya jelaskan, teman-teman. Jadi karena tadi kita bicara tentang irrationality, tidak semua manusia itu rasional. Oleh karena itu, kita belajar tentang public choice, kemudian kita bicara tentang societal choice, pilihan masyarakat, pilihan pribadi. Kita ini kan berbicara tentang individual and private choices dalam kebijakan publik. Kenapa? Karena kita berbicara tentang peran pemerintah. Kita bicara seperti apa sih peran pemerintah itu dan kenapa peran pemerintah itu penting. Ingat teman-teman, kalau kita tidak memiliki pemerintahan, kita tidak punya pemerintahan. Kalau kita itu eh, ingat baik-baik bahwa seburuk-buruknya pemerintah lebih buruk kalau tidak ada pemerintah. Ya, even though pemimpin itu dia buruk, lebih buruk kalau tidak ada yang memimpin. Jadi ada tiga hal yang bisa kita lakukan ketika tidak ada pemerintah. Kita bisa memproduksi, kita masih tetap bisa memproduksi sesuatu. Kita bisa mencuri orang lain atau kepunyaan orang lain karena sudah tidak ada lagi yang disebut regulasi, tidak ada polisi, tidak ada tentara. Atau kita bisa menghabiskan waktu kita untuk memproteksi atau menjaga barang-barang kita. Contoh, bayangkan kayak, supposedly we are together, bayangkan kita bersama nih, and creating the body. Kita ciptakan satu lembaga yang bisa protect us, melindungi kita. Jadi kita tidak membutuhkan, we don't need to protecting our things. Kita nggak butuh tuh melindungi barang kita. So we can keep producing, kita bisa terus memproduksi and giving the money to government, dan kasih uang kepada pemerintah untuk memproduksi, untuk melindungi barang-barang kita. Jadi secara konklusi idenya, government role itu is important. Government role itu penting jika untuk memproteksi hidup kita dan properti kita. Itulah tugas utama dari pemerintah. Kemudian, kenapa peran pemerintah itu harus dibatasi, teman-teman? Ini adalah the last one. Pertama, self good deeds is the myth. Jadi niat baik itu mitos. Semua orang melakukan kebaikan itu karena menghadapkan sesuatu. Contoh misalnya Anda bersedekah. Anda mengharapkan pahala. Ya, ini secara teori ya. Kemudian what happen in economic sama yang terjadi di politik. Apa yang terjadi di ekonomi itu sama yang terjadi di politik. Jadi kalau misalnya ada kecurangan di pasar, ada kecurangan di politik. Kenapa? Karena pelakunya sama. People are motivated by their self-interest. Jadi orang itu selalu akan dimotivasi oleh kepentingan pribadi mereka. Jadi they use economist language. Kadang-kadang kita menggunakan pendekatan ekonomi seperti misalnya utility maximizer ya. Kita memaksimalkan hal-hal yang kita punya atau resource yang kita punya untuk manfaat sebesar-besarnya. Dan itu bisa dilakukan exactly the same, sama yang terjadi dalam realitas politik atau kontestasi politik. Sama dengan yang terjadi di pasar. Jadi kalau Anda lihat transaksi di dalam politik dan transaksi di pasar itu sama aja. Orang bribing di pasar, orang bribing melakukan kejahatan di politik itu karena tersama motifnya, pengen self interest ya, maksimum self interest. Orang pelakunya sama-sama manusia.
So they are same human beings, mereka sama-sama manusia. Self interestnya, kepentingannya mungkin berbeda, tapi intentionnya sama dalam ekonomi. Jadi people tend to look for income, orang mencari penghasilan dan kekayaan untuk to identify people self interest, untuk mengidentifikasi kepentingan mereka, ya. Jadi misalnya kalau Anda politisi, if you are politician, self interest Anda adalah terpilih atau terpilih kembali atau misalnya apa menjabat tuh, dapat jabatan publik. Maka kadang-kadang Anda melakukan tindakan yang tidak masuk akal atau melakukan apa namanya, money politik dan sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi ya? Karena tadi ya, masyarakat itu orang itu dipengaruhi oleh self interest mereka. Jadi kalau kita melihat ada politisi yang kampanye dia akan mesejahterakan masyarakat, oh tunggu dulu, itu belum tentu adalah kebenaran. Karena bisa saja dia melakukan itu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Nah, contoh berikutnya adalah kenapa pemerintah itu harus dibatasi? Karena pelaku birokrat itu, orang yang dalam pemerintahan itu memiliki vested interest, kepentingan tertentu di dalam membesarkan pemerintah. Kalau Anda sering dengarkan tuh, ada penambahan menteri atau ada penambahan kelembagaan, itu kan berarti penambahan alokasi anggaran kepada kementerian tertentu. Kalau dia semakin besar, tentu saja pendapatnya makin besar, kekuatan politiknya makin besar. Nah, so untuk birokrat is better for birokrat, lebih baik pada birokrat untuk mendapatkan atau mempunyai pemerintah yang besar daripada pemerintahan yang kecil karena dia bisa mengakumulasi kekuasaan. So, ini terjadi pada pemerintah. Nah, apa yang terjadi di pasar, misalnya nih ya, for most interest group, ini terutama bagi apa namanya, pengusaha-pengusaha yang berada di belakang partai politik. Mereka akan melobi pemerintah atau melobi partai politik, investasi di partai politik supaya bisnisnya itu jalan. Nah, ini kenapa pemerintah itu harus dibatasi. Contohnya misalnya nih ya, kita sadar bahwa rokok itu buruk misalnya. Tapi apakah pemerintah benar-benar mampu gitu untuk mengatasi atau menerima atau mengambil kebijakan untuk benar-benar membatasi orang merokok? Kalau kan selama ini hanya normatif suggestion ya, betul-betul tidak dilakukan. Ini berarti bahwa memang di dalam pemerintahan itu ada yang tidak sempurna, sehingga perlu disempurnakan. Kalau misalnya dia overintervensi atau investasinya terlalu banyak, maka dia akan merusak, dia ini merujuk pada pemerintah ya, akan merusak banyak hal. Misalnya ketidakstabilan pasar. Eh, kita lihat salah satu fenomena mungkin yang terjadi di negara kita adalah kurangnya inovasi. Teman-teman, yang menyebabkan kurangnya inovasi itu kan karena pemainnya tidak banyak. Pemainnya itu saja. Coba lihat orang kaya di Indonesia. Pemainnya itu saja. Nah, kenapa pemainnya hanya itu saja? Karena hanya orang-orang itu yang memiliki akses kepada politik atau bisa melobi pemerintah. Ini ya, argumentatifnya ya. Sehingga tidak terjadi persaingan yang benar-benar real market competition dalam pasar. Kalau dia real market competition, orang tuh akan terus-menerus mencari ide bisnis. Nih gue jualan apa lagi nih? Strategi bisnis apa nih yang harus saya lakukan? Sehingga kalau mereka berkompetisi mencari strategi bisnis, produknya itu pasti akan jauh lebih baik dan harganya pasti jauh lebih murah. Nah, hal-hal seperti ini kalau dia over intervention membuat regulasi supaya bisnis orang lain itu mati atau tidak bisa berjalan atau dia hanya memberikan alokasi bisnis kepada pelaku tertentu, ini akan tentu merusak pasar. Baik, teman-teman, sampai di sini apakah yang ingin ditanyakan? Silahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka penjelasan materi kita pada malam hari ini saya cukupkan sampai di sini.
Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat malam dan semoga uh, you have a very good night. Bye everyone. Kasih Bu. Makasih Bu. Oke. Terus Ibu.